Yang pertama yaitu basic time value concept. A relationship between time and money. Terdapat hubungan antara waktu dan uang. Nah, saat akan memutuskan di antara investasi atau alternatif pinjaman, penting untuk dapat membandingkan dolar hari ini dan dolar di masa depan dengan pijakan yang sama untuk dapat membandingkan apples to apple. Selanjutnya, di sini ada application of time value concept. Di sini ada notes, leases, pension and other post-treatment benefits, ada non-current assets, share-based compensation, ada business combination, disclosure, dan juga environmental liabilities. Selanjutnya, yaitu ada the nature of interest, yaitu payment for the used money, yaitu bunga itu pembayaran atas pemakaian uang, di mana kelebihan cash yang diterima atau dibayarkan kembali atas pokok yang dipinjam. Di sini ada beberapa macam variable in interest computation, yaitu ada principal, ada interest rate, dan juga time. Selanjutnya yaitu ada simple interest dan compound interest. Nah, simple interest itu adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokoknya saja atau principal only. Dan di sini di simple interest ada annual interest, yaitu cara perhitungannya P kali I kali N, yang dimana P itu pokok, I itu bunga, dan N itu tahun. Lalu total interest sama seperti P kali I kali N, dan juga partial year yaitu P kali I kali N, nanti dibagi per month-nya itu berapa. Sedangkan compound interest yaitu bunga majemuk yang bunganya tuh dihitung berdasarkan principal, bunga yang dihasilkan tapi belum dibayar, dan biasanya tuh kebanyakan suatu situasi bisnis tuh menggunakan bunga majemuk ini. Nah, lalu di sini ada fundamental variables. Di sini ada rate of interest, number of time periodics, ada lalu di sini ada fundamental variables. Di sini ada rate of interest, ada number of time periods, future value, dan juga present value. Nah, variabel fundamental jika sudah mengetahui present value untuk mengetahui nilai masa depan, misalnya 5 tahun ke depan, kita bisa mencoba menghitung present value-nya dikali dengan interest rate dikali number of periods. Nah, di sini ada gambarnya, present value, interest value, future value, dan juga number of periods. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sa'diyah dengan NPM 25013010088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai single sum problems. Single sum problems adalah perhitungan time value of money yang hanya melibatkan satu jumlah uang, baik uang yang ada sekarang maupun yang akan diterima di masa depan. Dalam praktik bisnis, masalah ini biasanya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu menghitung future value dari sejumlah uang yang diinvestasikan sekarang. Yang kedua, menghitung present value dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Konsep ini digunakan dalam keputusan investasi, tabungan, pinjaman, dan penilaian proyek keuangan. Selanjutnya yaitu single sum problem berupa future value of a single sum. Future value atau FV adalah nilai uang di masa depan dari sejumlah uang yang dimiliki saat ini setelah memperoleh bunga selama periode tertentu. Future value dihitung dengan proses akumulasi bunga sehingga nilai uang akan bertambah seiring waktu. Rumus umumnya FV sama dengan PV 1 plus I pangkat N. Untuk keterangannya, FV berupa future value, PV yaitu present value, I merupakan tingkat bunga, dan N merupakan jumlah periode. Misalnya, seseorang menabung uang sekarang, maka di masa depan jumlah uang tersebut akan lebih besar karena adanya bunga. Selanjutnya yaitu present value of a single sum. Present value atau PV adalah nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan dengan mempertimbangkan tingkat bunga atau diskonto. Perhitungan ini menggunakan proses discounting, yaitu menghitung nilai masa depan kembali ke nilai saat ini. Biasanya nilai sekarang lebih kecil daripada nilai masa depan karena bunga akan meningkatkan nilai uang seiring waktu. Rumusnya yaitu PV sama dengan FV per 1 plus I pangkat N.
Untuk keterangannya, PV berupa present value, FV berupa future value, I merupakan tingkat bunga, dan N merupakan jumlah periode. Dengan menggunakan konsep present value, perusahaan atau individu dapat mengetahui berapa nilai sekarang dari suatu penerimaan kas di masa depan, sehingga dapat membantu dalam membuat keputusan investasi yang lebih rasional. Yang terakhir yaitu solving for other unknown in single sum problems. Selain menghitung future value dan present value, dalam masalah single sum seringkali terdapat variabel lain yang belum diketahui dan harus dicari. Variabel tersebut dapat berupa tingkat bunga, interest rate, atau jumlah periode waktu yang diperlukan agar suatu investasi mencapai nilai tertentu. Dalam kasus seperti ini, perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus time value of money yang telah disesuaikan dengan variabel yang ingin dicari. Misalnya, jika diketahui present value dan future value, maka tingkat bunga dapat dihitung untuk mengetahui seberapa besar pengembalian investasi yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain itu, jumlah periode juga dapat dihitung jika diketahui nilai sekarang, nilai masa depan, dan tingkat bunga. Informasi ini sangat berguna dalam perencanaan keuangan, seperti menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar suatu investasi mencapai target nilai tertentu. Annuities future value. Future value of an annuity due adalah nilai masa depan dan serangkaian pembayaran berkala dengan jumlah yang sama yang dilakukan di awal setiap periode. Karena pembayaran dilakukan lebih cepat, setiap pembayaran memiliki waktu lebih lama untuk berkembang dengan bunga. Akibatnya, nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo akan lebih besar dibandingkan dengan anuitas biasa dengan jumlah dan periode yang sama. Contohnya, pembayaran sewa rumah atau kontrak leasing yang biasanya dilakukan di awal bulan, lalu dihitung berapa nilainya setelah beberapa tahun dengan bunga tertentu. Contoh soal ordinary annuity. Seorang investor menabung 2 juta setiap akhir tahun selama 5 tahun dengan bunga 8%. Cara menghitungnya, 2 juta dikali 1 ditambah 0,08 dipangkatkan 5, lalu dikurangi 1, kemudian dibagi 0,08. Hasilnya 11.733.000, artinya setelah 5 tahun tabungan akan bernilai sekitar 11,7 juta. Yang kedua, contoh annuity due, yaitu seorang penyewa membayar 1.500.000 di awal setiap bulan selama 12 bulan dengan bunga 10% per tahun. Cara menghitungnya, 1.500.000 dikali 1 ditambah 0,0083 dipangkatkan 12 dikurangi 1 dibagi 0,0083 dikali 1 ditambah 0,0083. Hasilnya 19 juta, artinya nilai total masa depan dari pembayaran sewa tersebut adalah sekitar 19 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang annuities present value. Nah, present value of an ordinary annuity adalah nilai saat ini dari serangkaian pembayaran atau penerimaan uang dalam jumlah yang sama yang dilakukan secara berkala pada setiap akhir periode. Intinya, konsep ini menghitung berapa besar uang yang harus diinvestasikan hari ini dengan tingkat bunga tertentu agar dapat ditarik atau menerima pembayaran dalam jumlah tetap secara rutin di masa depan. Nah, untuk rumus present value-nya itu ada dua. Yang pertama ada di sebelah kiri dan yang kedua ada di sebelah kanan. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah masih membahas tentang present value. Kalau yang ini adalah present value of an annuity due. Nah, present value of an annuity due adalah pembayaran yang dilakukan di awal setiap periode, sehingga memiliki satu periode diskonto lebih sedikit dibandingkan dengan ordinary annuity. Nah, perhitungan present value dari annuity due dilakukan dengan mengalihkan faktor present value ordinary annuity dengan rumus yaitu 1 plus tingkat bunga. Nah, untuk rumus annuity due ini berbeda dari ordinary annuity tadi. Perkenalkan, nama saya Marla Amelia dengan NPM 25013010085. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk deferred annuities atau anuitas ditunda. Ini adalah pembayaran berkala
yang baru dimulai setelah beberapa periode ke depan, bukan langsung sekarang. Pada intinya pembayaran ditunda dulu beberapa tahun atau periode. Setelah masa penundaan selesai, barulah pembayaran rutin dimulai. Untuk future value of a different annuity ini, nilai masa depan dihitung sama seperti anuitas biasa, tetapi periode yang dihitung hanya saat pembayaran terjadi, bukan saat masa penundaan. Lalu di sini ada present value of a different annuity, itu untuk menghitung nilai sekarang harus memperhitungkan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu nilai anuitas saat mulai pembayaran, dan yang kedua ada kemudian didiskontokan kembali ke masa sekarang. Pada intinya itu PV different annuity itu sama dengan PV anuitas pada saat mulai pembayaran, lalu didiskonkan lagi ke sekarang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan valuation of long-term bonds. Nah, ini menjelaskan bagaimana menentukan nilai obligasi jangka panjang. Ada dua arus kas utama, yaitu yang pertama itu ada pembayaran bunga berkala atau annuity. Nah, ini investor menerima bunga setiap periode. Lalu yang kedua ada pelunasan pokok saat jatuh tempo atau single sum. Itu nilai nominal obligasi dibayar sekali di akhir periode. Jadi nilai obligasi dihitung dari harga obligasi sama dengan present value pembayaran bunga, lalu present value nilai nominal saat jatuh tempo. Pada intinya nilai obligasi ini sama dengan PV bunga atau annuity ditambah dengan PV pokok atau single sum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan effective interest method of amortization, atau metode ini digunakan untuk mengalokasikan diskon atau premium obligasi selama masa obligasi. Ada beberapa metode cara kerjanya, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada hitung beban bunga. Hitung beban bunga ini ada interest per expense sama dengan carrying per value per times effective per interest per rate. Lalu yang kedua ada hitung bunga yang dibayar. Ini interest per paid sama dengan face per value per time stated per rate. Lalu yang ketiga itu ada selisihnya adalah amortisasi diskon atau premium. Untuk amortization ini sama dengan interest per expense dikurangi interest per paid. Dampaknya itu jika obligasi diskon itu maka tertuju pada nilai buku naik. Jika obligasi premium itu tertuju pada nilai buku turun. Nah, tujuan metode ini ialah supaya beban bunga mencerminkan tingkat bunga pasar sebenarnya. Lalu yang terakhir ada present value measurement. Nah, ini menjelaskan cara mengukur nilai sekarang dari arus kas masa depan. Itu ada IFRS 13. Nah, ini standar ini menjelaskan bahwa perhitungan present value harus mempertimbangkan ada beberapa komponen, yaitu ada berbagai kemungkinan arus kas, probabilitas masing-masing arus kas. Nah, ini artinya itu nilai dihitung lebih realistis. Memilih tingkat bunga yang tepat. Nah, berikut ini ada 3 komponen utama dari present value, yaitu ada pure rate atau tingkat bunga murni. Ini ialah imbal hasil dasar tanpa risiko. Lalu yang kedua itu ada expected inflation rate atau inflasi yang diperkirakan, ialah menyesuaikan nilai uang karena inflasi. Lalu yang ketiga itu ada credit risk rate atau risiko kredit. Ini ialah risiko bahwa meminjam tidak mampu membayar. Intinya interest rate itu sama dengan pure rate ditambah dengan inflation rate ditambah dengan credit risk.